Shalom dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Golan Doli Abanego Purba. Saya adalah mahasiswa program studi Magister Pendidikan Agama Kristen di STT Ekumene Jakarta. Dalam hal ini, saya akan mempresentasikan video tentang strategi pembelajaran dan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Kristen di sekolah. Nah, di era digital saat ini, pendidikan mengalami transformasi yang sangat cepat dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi itu menjadi bagian yang sangat integral dalam proses belajar mengajar. Nah, di mana setiap guru atau pendidik tidak bisa lepas dari yang namanya adalah TIK. Nah, termasuk dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Guru ditantang untuk bisa mengembangkan strategi pembelajaran yang dapat mengembangkan strategi yang bisa relevan dan kreatif agar nilai-nilai kekristenan itu dapat ditanamkan secara kontekstual dan bermakna kepada setiap peserta didik. Nah, tentu ini adalah tantangan bagi semua setiap pendidik yang ada di seluruh dunia. Ya, dengan kemajuan zaman, dengan adanya TIK itu harus dimanfaatkan agar bisa menunjang setiap proses pembelajaran yang dilakukan kepada setiap peserta didik. Nah, tujuan presentasi ini adalah yang pertama adalah menjelaskan pentingnya strategi pembelajaran dalam pendidikan agama Kristen. Dan yang kedua adalah menganalisis peran TIK dalam mendukung pembelajaran itu sendiri. Nah, dan yang ketiga adalah memberikan contoh penerapan yang paling tepat dalam proses pembelajaran pendidikan agama Kristen. Nah, strategi pembelajaran agama Kristen, ya, yang pertama adalah strategi pembelajaran dalam pendidikan harus bersifat holistik. Nah, holistik itu artinya meliputi kognitif, afektif, dan spiritual. Nah, strategi yang efektif antara lain adalah yang pertama, pembelajaran yang kontekstual. Maksudnya apa? Pembelajaran yang kontekstual adalah pembelajaran yang mengaitkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sangat menarik ketika diterapkan dalam proses pembelajaran pendidikan agama Kristen di kelas, ya, atau kepada peserta didik. Ketika kita memberikan suatu materi yang sangat kontekstual, maka itu akan sangat gampang diserap oleh setiap peserta didik, ya, karena mereka biasa dan bisa lebih terbiasa menerima apa yang kita sampaikan, karena itu sangat kontekstual dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, yang kedua adalah pembelajaran yang alkitabiah, inquiry alkitabiah. Artinya apa? Setiap pengajar itu mendorong siswa untuk menggali makna firman Tuhan secara aktif. Artinya apa? Tidak hanya monoton dari sang pengajar kepada peserta didik, tapi bagaimana sang pengajar atau guru itu memberikan suatu kesempatan kepada peserta didik agar mereka bisa menggali makna firman Tuhan itu juga secara aktif, ya. Nah, peran TIK dalam pendidikan agama Kristen. Di TIK itu membuka banyak sekali peluang untuk pembelajaran yang menarik dan bermakna. Nah, dalam konteks pendidikan agama Kristen, TIK itu dapat digunakan untuk yang pertama mungkin menampilkan video Alkitab. Ya, kita bisa menemukan banyak sekali referensi video Alkitab ya tentang cerita-cerita firman Tuhan, kisah-kisah tokoh yang menarik dalam Alkitab, bahkan juga tentang sejarah ya di berbagai macam sumber referensi, dan itu bisa kita pakai untuk menjadi bahan materi pembelajaran kepada setiap peserta didik yang sedang kita ajar. Nah, lalu kita juga bisa menampilkan renungan visual ataupun yang sudah kita sampaikan tadi, game-games yang menarik ya, yang bisa kita terapkan kepada setiap peserta didik. Nah, yang kedua, menggunakan aplikasi Alkitab digital untuk studi pribadi atau kelompok. Aplikasi digital ini sangat menarik. Karena kenapa? Aplikasi digital Alkitabiah itu sangat banyak menunjang, mulai dari kamus, ya, penafsiran, bisa juga latar belakang dan semuanya itu bisa kita temukan dari kamus Alkitab aplikasi, ya. Nah, selanjutnya adalah contoh implementasi di sekolah. Berikut adalah beberapa contoh penerapan strategi dan TIK di sekolah. Nah, siswa membuat presentasi digital tentang tokoh-tokoh Alkitab. Jadi sang pengajar memberikan
tugas kepada setiap peserta didik untuk membuat presentasi digital tentang tokoh-tokoh Alkitab. Nah, jadi selain pengajar yang sudah menggunakan TIK dalam proses pembelajaran di kelas, maka peserta didik pun diberikan kesempatan ya untuk bisa mempresentasikan apa yang mereka sudah temukan atau mereka sudah pelajari. Nah, kita bisa memberikan sarana TIK kepada peserta didik. Ya, apalagi di era sekarang ini, ya, kemampuan TIK peserta didik itu terkadang ya jauh lebih luas dibandingkan dengan pengajar. Dan ini sangat relevan sekali di era sekarang ini. Nah, yang kedua adalah guru menggunakan bisa kuisis, Kahoot, atau kuis Alkitab interaktif untuk bisa membuat materi pembelajaran yang lebih menarik. Ya, kita bisa membuat games-games dari aplikasi-aplikasi yang sudah sebutkan tadi, bisa kuisis, bisa Canva, dan itu sangat menunjang untuk proses pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah video pembelajaran dipadukan dengan renungan. Ya, jadi kita bisa membuat video pembelajaran yang dipadukan dengan suatu renungan Alkitabiah. Dan ini juga bisa menjadi suatu contoh yang bisa kita implementasikan dalam setiap proses pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya, ini adalah tantangan dan solusi dalam menggunakan strategi pembelajaran dan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama adalah, meskipun bermanfaat, ya penerapan TIK ini juga menghadapi suatu tantangan. Seperti yang pertama adalah keterbatasan infrastruktur. Ya, nah mungkin untuk menerapkan hal ini mungkin belum bisa di semua daerah. Ada daerah tertentu yang mungkin sekolahnya belum menunjang fasilitas internet, ataupun mungkin di kelasnya belum menunjang sarana multimedia seperti mungkin TV ataupun LCD maupun proyektor dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah keterampilan guru. Ya, ini adalah suatu tantangan yang dimiliki ketika kita menerapkan strategi pembelajaran dan TIK dalam proses pembelajaran pendidikan agama Kristen. Ya, keterampilan guru. Ini sangat penting ya. Ketika sudah ada fasilitas, tapi ketika keterampilan guru itu tidak dimiliki, nah maka susah juga akan menerapkan strategi pembelajaran seperti ini. Nah, yang kedua adalah potensi distraksi digital. Ya, jadi ada kendala-kendala yang terjadi ketika kita menggunakan sarana digital. Ya, mungkin jaringannya jelek atau mungkin listrik mati dan sebagainya. Ya, nah solusinya adalah bagaimana? Yang pertama adalah pelatihan guru secara berkelanjutan. Ya, guru harus terus belajar. Ya, guru harus terus menyesuaikan ya kemampuan dirinya dengan konteks masa kini. Zaman semakin berkembang, maka guru pun harus semakin mengupdate kemampuan diri mereka. Nah, yang selanjutnya adalah pengolahan kelas digital yang disiplin dan terarah. Ya, nah ketika menggunakan strategi pembelajaran TIK dalam kelas, tentu ini akan membuat suatu suasana yang lebih berbeda dari ketika sebelum-sebelumnya. Ya, anak-anak lebih antusias, biasanya mereka akan lebih euforia. Dan bagaimana guru bisa manajemen semua hal ini juga sangat penting ketika mau menerapkan strategi pembelajaran TIK ini di kelas. Nah, selanjutnya adalah kita bisa mengintegrasikan ya TIK bukan sekedar alat. Dan ini solusi yang paling aktif. Jadi TIK ini bukan sekedar alat, tapi bagaimana kita mengintegrasikan TIK dalam proses pembelajaran bukan hanya sekedar alat. Ya, ini juga sangat penting. Nah, pada akhirnya di akhir video ini saya akan memberikan satu kesimpulan. Nah, strategi pembelajaran yang relevan dan pemanfaatan TIK secara bijaksana itu akan membuat pembelajaran pendidikan agama Kristen menjadi lebih hidup, ya, lebih bermakna dan sangat kontekstual. Nah, melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya memahami isi Alkitab, tetapi juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sebagai seorang guru pendidikan agama Kristen, tentu kerinduan kita adalah bagaimana setiap siswa-siswi atau peserta didik yang kita ajar, di mana mereka bisa menemukan Tuhan dalam proses pembelajaran yang sedang kita lakukan. Pada akhirnya, sekian presentasi pembelajaran, strategi pembelajaran TIK
dalam konteks pendidikan agama Kristen. Kiranya hal ini dapat bermanfaat juga bagi setiap teman-teman, saudara-saudara yang menyaksikan video ini. Dan pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.